akan sekolah minggu, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Yuk, siapkan hati kita sikap doa yang baik, kita akan mulai berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini, kalau kami boleh ada, ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami rindu pagi hari ini memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, lawat setiap kami, urapi setiap kami, berikan roh sukacita pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sekolah minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan pujikan dan kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan dengan satu pujian lagu dengan berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Engkau perisaiku.
teman-teman, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pujian TAT. Anak-anak, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita mau belajar tentang firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ayo sikap hati yang baik, kita sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, kami rindu untuk kami sekarang belajar firman Tuhan. Tuhan, lawat setiap kami, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar tentang firman-Mu. Haleluya, amin. Oke anak-anak, Bunda akan ajak anak-anak untuk menyaksikan tayangan singkat tentang Elisa mengikuti Elia. Selamat menyaksikan ya. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai, karena itu Tuhan akan membawanya ke surga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia, dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal, tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun pergi. Para nabi di Betul dan Yeriko memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke surga. Tetapi Elisa sudah mengetahuinya, karena itu Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke sungai Yordan. Tapi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, lalu memukul ke atas sungai Yordan. Tiba-tiba
air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Nabi Elia menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa lihat Nabi Elia naik ke surga. Tiba-tiba datanglah kereta kuda api dari surga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi ke surga dalam angin badai dan Elisa mendapat melihatnya. Ketika Elisa merobek pakaiannya, jubah Nabi Elia dari atas jatuh ke bawah dan diambilnya. Kemudian Nabi Elisa pulang melewati sungai Yordan dan memukul jubah Nabi Elia ke atas air sungai. Air sungai Yordan membelah 2 dan Nabi Elisa melewatinya. Setelah kita melihat tayangan tadi, Bunda akan simpulkan bahwa Elia adalah guru pembimbing bagi Elisa. Elia adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak rencana dan karya Tuhan terjadi melalui dirinya, seperti bernubuat supaya hujan turun atau tidak turun, menegur penguasa tertinggi, siapa anak-anak? Ya, Raja Ahab, serta mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Sedangkan Elisa adalah tipe orang yang setia dan patuh kepada pemimpinnya. Ia setia kepada Elia sebagai gurunya dan pembimbingnya. Selama bertahun-tahun, Elisa mengikuti Elia. Dia melihat dan belajar dari Elia. Elisa melihat Elia melakukan banyak mukjizat. Dalam hal ini, Elia merasa senang karena dia merasa tidak salah pilih. Bertahun-tahun Elia menghabiskan waktunya melatih dan mempersiapkan Elisa sebagai penggantinya. Sampai waktu ketika Elisa akan mengambil jubah kepemimpinannya. Kesetiaan Elisa tampak dalam peristiwa perjalanannya dengan Elia. Ada 3 kali Elia hendak meninggalkan Elisa, tetapi Elisa tetap bersikeras harus tetap mengikuti Elia. Hingga Elia pergi berangkat ke surga sesuai dengan perintah Allah. Elisa belajar dari Elia. Dan kita bisa belajar dari Elisa. Di rumah kalian dibimbing orang tua. Banyak waktu yang kalian bisa habiskan dengan keluarga. Anak-anak harus nurut ya sama orang tua dan bertanggung jawab terhadap apa yang orang tua berikan. Di sekolah kalian dibimbing oleh guru. Guru adalah orang tua kalian di sekolah. Kalau sekarang dengan adanya pandemi, tugas-tugas diberikan lewat media sosial, kalian harus tetap mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Elia tugaskan Elisa sebagai penggantinya. Demikian juga kalianlah yang akan menjadi penerus dari guru dan keluarga. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom teman-teman, sudah saatnya kita untuk berdoa syafaat. Yuk kita siapkan hati dan sikap kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami dapat melaksanakan ibadah online.
Tuhan, kami akan berdoa syafaat untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan, berikan pengampunan untuk bangsa Indonesia agar kami dapat berkumpul dan beraktivitas seperti biasanya lagi. Tuhan, kami juga berdoa agar bangsa Indonesia tidak tertimpa oleh bencana alam. Tuhan, kami juga berdoa agar bangsa Indonesia tidak terkena segala bahaya, mulai kerusuhan sampai demo. Tuhan, kami berdoa juga untuk para presiden dan pejabat-pejabat agar diberi hikmat marifat darimu, supaya dapat mengambil keputusan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja, hamba-hamba Tuhan, guru sekolah minggu, agar pelayanannya dapat memberikan berkat untuk banyak orang walaupun hanya ibadah online. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua agar selalu sehat dan pekerjaannya juga lancar. Tuhan, kami berdoa untuk semua teman-teman sekolah minggu dan teman-teman sekolah agar selalu sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami juga berdoa untuk pasien COVID-19 agar segera sembuh, dapat pulang dan beraktivitas seperti biasanya. Dan kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau agar segera mengenal Engkau dan selamat dari bencana COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita sudah selesai bersyafaat. Sekarang mari kita hafalkan ayat hafalan kita yang kita ambil dari Amsal 28 ayat 20. Mari kita buka Alkitab kita, teman-teman. Sudah ketemu, teman-teman? Mari kita baca, teman-teman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Mari kita tutup Alkitab kita, teman-teman. Mari kita baca sekali lagi, teman-teman. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi ya, teman-teman. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Sudah hafal, teman-teman? Mari kita baca sekali lagi. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Oke, teman-teman, sekian ayat hafalan kita hari ini. Jangan lupa tetap bersemangat membaca Alkitab ya. God bless you. Kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Firman-Mu telah menolong kami untuk kami mengerti bagaimana kami harus setia seperti Elisa setia kepada Elia. Beri kepada kami roh kesetiaan, terutama kami setia kepadamu sampai akhir hayat kami. Dan kami juga di saat kami harus patuh, tanggung jawab terhadap orang tua, guru, dan peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Beri kami kerendahan hati supaya kami dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang harus kami lakukan dengan baik dan benar, sehingga kami menjadi terang dan garam di mana Tuhan menempatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita ucapkan Zakaria 2 ayat 5. Dan Tuhan sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi bagiku
di sekelilingku, dan Tuhan akan menjadi kemuliaan di dalamku. Amin. God bless you anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.